Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Jadi ada kutipan yang bilang, aku bisa berhari-hari nggak ngomong sama kamu, berbulan-bulan nggak ketemu, tapi tiap detik aku pasti mikirin kamu. Nyatanya, kalau seseorang beneran suka sama orang lain, mikirin dia tuh jadi otomatis. Itu terjadi secara alami. Kita nggak bisa nahan, mereka selalu ada di pikiran kita. Nggak cuma mikirin mereka, kita juga bertanya-tanya, mereka mikirin kita nggak ya? Nah, pas kamu lagi deket sama seseorang yang kamu suka atau lagi pacaran, pasti ada momen di mana kamu mikir, dia mikirin aku nggak ya? Gimana caranya tahu kalau kamu ada di pikirannya? Ada beberapa tanda yang bisa kamu perhatiin buat lihat apakah kamu selalu ada di pikirannya. So guys, kita bakal kasih tahu beberapa tandanya. Pertama, dia sering nongol di media sosialmu. Buat yang nggak punya media sosial, ini jelas nggak berlaku, dan itu nggak masalah. Tapi, kalau kamu punya, nyatanya seseorang yang memikirkan kamu sering intip-intip halaman berandamu, atau instastory kamu, dan kamu mungkin juga sering melakukan hal yang sama. Kalau ada orang yang kamu suka, pasti deh sering ngecek halaman mereka, karena mereka ada di pikiranmu, sama kayak mereka. Mereka juga pengen tahu apa yang lagi terjadi. Entah dia lagi deket sama kamu, punya perasaan diam-diam ke kamu, atau apapun situasinya. Kalau mereka sering melihat halaman berandamu, kalau mereka sering like atau komen postinganmu, itu tanda pertama kalau mereka perhatiin kamu. Kadang-kadang kamu nggak bakal tahu. Mungkin dia ngintip tapi nggak like foto atau apapun. Tapi kenyataannya, mereka suka sama kamu. Tapi tetap nggak nge-like foto atau komen, karena mereka jaga privasi di media sosial. Jadi, jangan langsung mikir kalau mereka nggak like foto atau komen, berarti mereka sembunyiin sesuatu. Nggak selalu begitu. Kadang iya, tapi nggak selalu. Cara lain buat lihat kalau mereka ada di halamanmu adalah lewat story di media sosial. Sekarang, gua nggak nyaranin kamu buat selalu cek siapa aja yang melihat storymu di Instagram dan sebagainya, tapi ini bisa jadi cara buat ngelihat apakah seseorang ngecek atau ngikutin perkembanganmu. Jadi, meskipun mereka nggak aktif intip-intip, kalau mereka lagi online dan kamu selalu muncul di feed mereka dan mereka cek, itu tetap nunjukin kalau kamu sering ada di pikiran mereka. Jadi, baik mereka yang mulai, atau itu cuma terjadi begitu aja, efeknya tetap sama. Jadi, ini adalah tanda kalau mereka sering mikirin kamu. Tanda kedua kalau dia selalu mikirin kamu adalah dia selalu nanya tentang kamu. Ini tentu aja kalau kalian udah sering ngobrol, pacaran, atau temenan. Dia nggak cuma nanya pertanyaan random, tapi dia beneran pengen tahu lebih banyak tentang kamu. Nah, kenapa ini jadi tanda kalau dia mikirin kamu terus? Seseorang yang punya minat besar dan pengen tahu lebih banyak tentang kamu, berarti dia banyak mikirin kamu. Kamu pasti pernah ketemu orang yang nggak banyak nanya, nggak menggali lebih dalam, dan nggak bener-bener pengen tahu kamu. Orang kayak gitu biasanya nggak serius, atau memang komunikasinya buruk. Tapi kalau ada yang bener-bener pengen tahu lebih banyak tentang kamu, itu artinya dia serius. Tapi, penting juga buat diingat. Misalnya, ada yang bilang, aku nggak pengen cerita terlalu banyak tentang masa laluku ke seseorang. Gimana cara ngadepinnya? Kalau dia sering nanya tentang kamu, atau masa lalu kamu, dan kamu nggak jawab, ini bisa bikin dia nggak percaya, atau mikir, kamu nyembunyiin sesuatu. Coba bayangin, kalau kamu nanya ke dia tentang dirinya, atau masa lalunya, dan dia malah menghindar, atau nggak jawab dengan jelas. Pasti kamu juga bakal merasa nggak nyaman, kan? Meskipun dia mungkin nggak nyembunyiin apa-apa dan cuma pengen privasi, itu tetap bisa bikin kamu ragu. Jadi, kalau ada yang nanya tentang kamu, terutama kalau kalian lagi pacaran atau deket, usahakan buat jujur. Nggak perlu langsung cerita semua. Tapi kalau dia nanya, kalau kamu beneran nggak nyaman buat cerita, lebih baik bilang aja. Jangan muter-muter. Jujur aja kalau kamu butuh waktu lebih buat bisa cerita. Walaupun mungkin ini tetap bikin sedikit ragu, tapi lebih baik daripada menghindar dari pertanyaan. Kita harus belajar menerima masa lalu kita, dan ngerti kalau kejujuran kita nanti bikin dia kabur. Itu lebih baik daripada nanti ketahuan, dan dia nggak bisa terima. Lebih baik kamu percaya diri, dan lihat apakah dia bisa menerima kamu sepenuhnya tanpa penilaian. Kadang-kadang, ketakutan kita adalah takut dihakimi. Kalau dia bakal menghakimi, bukankah lebih baik kamu tahu lebih awal?
Kamu nggak mau kan akhirnya sama orang yang terus-terusan menghakimi kamu. Jadi, kembali ke poin utama. Orang yang sering mikirin kamu bakal sering nanya tentang kamu dan pengen tahu lebih banyak tentang siapa kamu sebenarnya. Tanda ketiga kalau dia sering mikirin kamu adalah dia sering ngecek kabar kamu. Sebelum kita lanjut, gua mau kasih catatan kecil. Kalau dia nggak sering ngecek kabar kamu, bukan berarti dia nggak peduli sama kamu. Oke? Ingat, ada beberapa hal yang nggak semua orang tahu bahwa hal itu penting buat pasangannya. Ada situasi di mana seseorang nggak sering ngecek kabar pasangannya karena takut kelihatan terlalu ngejar atau terlalu posesif. Mungkin sebelumnya dia pernah dikasih tahu kalau dia terlalu mengekang. Jadi sekarang dia berusaha santai. Tapi itu bukan berarti dia nggak suka sama kamu. Jadi, kalau kamu merasa dia kurang perhatian, coba deh bilang aja, kenapa kamu nggak pernah ngecek kabarku? Kalau dia serius sama kamu, dia bakal berusaha berubah dan jadi lebih perhatian. Tapi kalau dia nggak berubah juga, setelah kamu bilang, baru deh kamu bisa mikir kalau dia nggak serius. Sekarang, buat orang yang paham pentingnya ngecek kabar, ini bisa berupa pertanyaan kayak, "Hei Megawati Sukirman Putri, gimana kabarnya hari ini? Ada yang kamu butuhin nggak?" Atau hal-hal kecil lainnya. Orang yang ngelakuin ini menunjukkan kalau kamu ada di pikirannya dan dia peduli sama perasaanmu. Mereka pengen kamu tahu kalau kamu penting buat mereka, makanya mereka ngelakuin itu. Jadi, ini adalah tanda lain kalau dia sering mikirin kamu. Tanda keempat kalau dia sering mikirin kamu adalah dia ingat hal-hal kecil tentang kamu. Disclaimer dikit, nggak semua orang jago dalam hal detail, oke? Ini bukan alasan, tapi kenyataan banyak, terutama cowok. Banyak orang nggak memperhatikan semua detail. Dan itulah kenapa kalau dia ingat hal-hal kecil, itu sangat berarti. Kalau dia ingat hal-hal kecil yang kamu bilang atau suka, seperti makanan favoritmu, atau hari pertama kalian ketemu, itu menunjukkan kalau kamu penting buat dia. Orang yang bisa dan mau ingat hal-hal kecil itu menunjukkan usaha besar, karena biasanya hal itu nggak alami buat banyak orang. Jadi, kalau dia ingat hal-hal kecil, pastikan kamu mengapresiasi usaha itu. Karena kalau dia merasa usaha itu nggak dihargai, dia bisa berhenti melakukannya. Jelas kan? Mau kalian udah bertahun-tahun tetap hargai itu, oke? Gua sering lihat banyak orang yang nggak mengekspresikan betapa pentingnya hal itu buat mereka. Mungkin karena mereka takut kelihatan terlalu rentan atau ada alasan lain. Tapi itu bisa jadi jebakan buat kamu. Jadi, perhatiin deh. Kalau dia ngelakuin hal-hal kecil, tunjukkan kalau kamu menghargai dan berterima kasih. Karena kalau dia tahu itu berarti buat kamu, dia bakal terus melakukannya dan jadi lebih perhatian sama kamu. Tanda kelima kalau dia sering mikirin kamu adalah dia selalu nanya pendapat atau masukannya dari kamu. Jadi, kalau dia sering minta saran atau pendapatmu, itu artinya dia menghargai kamu banget dan punya rasa hormat tinggi. Dia merasa penting untuk tahu apa yang kamu pikirkan dan bagaimana perasaanmu. Dan dia pengen kamu ikut terlibat karena kamu sangat berarti buat dia. Nah, gue juga perlu kasih tahu sisi lain dari ini. Kemampuan atau kemauan seseorang untuk terus balik ke kamu minta saran dan pendapat tergantung pada bagaimana cara kamu menyampaikannya. Kalau kamu nyampaikan dengan kasar, negatif, atau bikin dia merasa bodoh, ini bakal membunuh keinginannya untuk datang ke kamu lagi. Mungkin dia masih pengen bareng kamu, tapi dia nggak suka ngobrol soal ini sama kamu lagi. Karena dia merasa selalu dikritik, atau kamu selalu mau semuanya sesuai maumu. Penting juga diingat, saat dia minta saran dan pendapat kamu, itu nggak selalu berarti dia bakal ngikutin saranmu. Kalau dia nggak ngikutin saranmu, itu bukan berarti dia nggak menghargai pendapatmu. Faktanya, dengan dia minta pendapatmu, itu udah menunjukkan rasa hormat dan penghargaan. Tapi, saat dia bikin keputusan akhir, bisa aja itu berbeda dari saranmu, dan itu nggak apa-apa. Ngasih pendapat dan saran bukan berarti orang lain harus ngikutin, oke? Banyak orang yang nganggap dan jadi marah kalau saran mereka nggak diikutin, bahkan sampai nggak mau ngasih saran lagi. Ini sering terjadi di banyak orang. Kamu mungkin pernah punya teman yang selalu bilang, "Aku nggak tahu, terserah kamu aja," saat kamu minta pendapatnya. Ini lama-lama bikin kesal, karena kalau kamu minta pendapat, berarti kamu pengen tahu apa yang dia pikirkan. Kamu minta pendapatnya karena kamu pengen tahu sudut pandangnya.
Kamu nggak berharap dia selalu benar. Kamu cuma pengen tahu apa yang dia lihat. Karena mungkin ada hal-hal yang kamu nggak perhatiin atau lewatin. Jadi, kalau ada yang sering minta pendapat dan saran kamu, berikan dengan jujur. Nggak perlu takut salah atau harus selalu benar. Kamu cuma ngasih sudut pandangmu biar dia bisa menggabungkan apa yang kamu lihat dengan apa yang dia lihat. Mungkin juga dengan pendapat orang lain dan bikin keputusan akhir. Orang yang sering minta pendapatmu berarti kamu penting buat dia dan dia sering mikirin kamu. Tanda keenam kalau dia sering mikirin kamu adalah dia sering melakukan hal-hal random buat kamu. Hal ini bisa berupa memberi hadiah secara tiba-tiba, melakukan kebaikan kecil, atau membantu kamu dalam hal-hal yang kamu butuhkan. Ini menunjukkan bahwa dia selalu siap dan tersedia buat kamu, memperlihatkan bahwa dia adalah seseorang yang bisa kamu andalkan. Intinya, dia menunjukkan bahwa kamu adalah prioritasnya, dan itu menandakan dia punya rasa sayang dan penghargaan tinggi terhadap kamu. Tanda ketujuh kalau dia sering mikirin kamu adalah dia sering ngobrol tentang kamu ke orang lain. Meskipun ini mungkin kamu nggak selalu tahu, tapi kalau kalian punya teman yang sama, atau kenalannya bilang, kalau dia sering nyebut-nyebut nama kamu, itu adalah tanda besar. Orang cenderung main ngomongin apa yang sering mereka pikirin, dan kalau dia sering ngomongin kamu, berarti kamu sering ada di pikirannya. Jadi, kalau teman-temannya atau keluarganya bilang, kalau kamu sering jadi topik pembicaraan, itu tandanya dia benar-benar mikirin kamu. Tanda ke-8 kalau dia sering mikirin kamu adalah dia selalu memulai kontak. Entah itu lewat telepon, pesan teks, DM, atau video call. Kalau dia selalu atau sering menghubungi kamu, itu menunjukkan bahwa kamu ada di pikirannya dan dia pengen berinteraksi sama kamu. Tapi penting juga untuk diingat, nggak semua orang yang sering kontak itu selalu serius atau tulus. Jadi, jangan cuma lihat dari seringnya dia menghubungi, tapi juga perhatiin bagaimana dia berbicara, bagaimana dia memperlakukan kamu, dan apakah dia menghargai kamu. Kalau dia memulai kontak secara konsisten dan juga menunjukkan perhatian, rasa hormat, dan penghargaan, itu tanda positif bahwa dia serius dan mikirin kamu. Tapi, ada juga yang mungkin nggak sering menghubungi karena nggak mau terkesan terlalu mengejar atau merasa kamu juga harus menghubungi duluan. Jadi, kalau kamu pengen dia lebih sering menghubungi, nggak ada salahnya kamu juga yang memulai kontak duluan. Hubungan yang sehat itu saling timbal balik. Jadi jangan ragu buat nunjukin kalau kamu juga tertarik. Jadi perhatiin tanda-tanda ini buat ngeliat apakah dia sering mikirin kamu. Kalau dia sering melakukan hal-hal random buat kamu, sering ngomongin kamu ke orang lain, dan sering memulai kontak, itu tanda-tanda yang kuat bahwa kamu ada di pikirannya. Tapi tetap, lihat gambaran besarnya, dan pastikan ada keseimbangan dalam hubungan kalian. Tanda ke-9 kalau dia sering mikirin kamu adalah dia selalu bersedia meluangkan waktu untuk kamu. Seseorang yang menunjukkan bahwa kamu adalah prioritas, berarti dia serius, dan kamu ada di pikiran utamanya. Walaupun ada tipe-tipe orang yang punya waktu terbatas karena pekerjaan atau kesibukan lainnya, orang yang serius sama kamu akan tetap mencari cara untuk meluangkan waktu buat kamu. Ini bisa berbeda-beda, tergantung pada situasinya. Misalnya, seseorang yang kerja dari jam 9 sampai 5 dan bisa meninggalkan pekerjaannya di kantor, punya lebih banyak waktu luang dibandingkan dengan seorang pengusaha, dokter, atau pengacara yang mungkin bekerja lebih lama. Tapi yang penting adalah, dia tetap meluangkan waktu, seberapapun terbatasnya. Ini menunjukkan bahwa kamu penting buat dia. Ini bahkan lebih berarti kalau dia memang orang yang sibuk. Karena bagi banyak orang, waktu adalah hal yang sangat berharga. Kalau dia bersedia memberikan waktu untuk kamu secara konsisten, itu menunjukkan bahwa dia benar-benar mikirin kamu. Nah, sekarang dari ke-9 tanda tadi, mungkin ada kalian yang bertanya-tanya. Pertama, bagaimana aku tahu perasaannya sama kuatnya seperti perasaanku? Bagaimana aku tahu dia mikirin aku sebanyak aku memikirin dia? Jawabannya adalah, kamu nggak bisa tahu pasti. Gua sudah kasih tanda-tanda kalau dia sering mikirin kamu. Tapi kalau kamu mencoba mengukur seberapa intens atau seberapa sering dia mikirin kamu, itu nggak mungkin untuk dipastikan. Jadi, penting untuk tidak terlalu fokus pada hal ini, sampai kamu jadi gila sendiri.
Lebih baik kamu fokus pada bagaimana dia memperlakukanmu. Apakah dia menunjukkan usaha yang cukup? Apakah dia memberikan perhatian yang kamu butuhkan? Apakah dia berusaha membangun dan menjaga hubungan yang bahagia dengan kamu? Kalau dia melakukan hal-hal tersebut, maka seberapa sering dia mikirin kamu itu jadi nggak terlalu penting. Karena di sisi lain, dia selalu berusaha mikirin kamu terus. Tapi kalau dia selalu berbuat salah, apa gunanya? Jadi, jangan terlalu menganalisis hal ini sampai kamu stres. Fokuslah pada hal yang lebih penting, yaitu bagaimana dia menunjukkan perasaannya melalui tindakan-tindakannya. Paham kan? Jadi, dari semua tanda-tanda yang sudah disebutkan, yang paling penting adalah bagaimana dia memperlakukanmu dan apakah dia konsisten dalam menunjukkan perhatian dan kasih sayang. Itu yang seharusnya jadi fokus utama kamu. Oke? Pertanyaan kedua yang mungkin ada di benakmu. Apakah ada hal yang bisa aku lakukan sebagai wanita untuk membuat pria ini lebih sering memikirkan aku? Oke, sebelum dijawab, gua tegaskan lagi bahwa walaupun kita sedang membicarakan bagaimana membuat seseorang lebih sering memikirkan kamu, itu penting. Ini bukan hal utama yang harus kamu fokuskan. Lebih baik, fokus pada apakah dia menunjukkan bahwa dia adalah pasangan yang baik buatmu. Jadi rahasia untuk membuatnya lebih sering memikirkan kamu, yaitu dengan menjadi seseorang yang dia butuhkan. Pastikan kamu memberikan perhatian dan dukungan yang dia butuhkan. Kadang sebagai manusia, kita terlalu fokus pada apa yang dia lakukan atau nggak dilakukan, sampai kita lupa memperhatikan peran kita sendiri. Jadi, penting untuk menunjukkan perhatian dan kasih sayang yang sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Bukan hanya apa yang menurut kamu seharusnya kamu lakukan. Bayangkan ini dari sudut pandang yang berlawanan. Misalnya, seorang pria merasa sudah melakukan segalanya dengan benar, seperti membayar tagihan dan memberi hadiah, tapi yang sebenarnya kamu butuhkan adalah lebih banyak waktu berkualitas bersama dia. Jadi, sekali lagi, penting untuk berbicara dalam bahasa cinta kalian masing-masing, dan juga memastikan kamu menunjukkan perhatian yang sesuai dengan kebutuhannya, dengan menanyakan apa yang dia butuhkan dan bagaimana kamu bisa menjadi lebih baik untuknya. Kamu akan menjadi seseorang yang dia pikirkan lebih sering. Pria biasanya nggak mendapatkan perhatian semacam ini dari kebanyakan wanita. Pertanyaan terakhir yang mungkin ada di benakmu adalah, kamu merasa pasanganmu nggak memikirkan kamu karena tidak ada perhatian, dan dia sering lupa, dengan alasan bahwa dia sibuk dan sulit untuk mengingat hal-hal kecil. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kamu lakukan dalam kondisi ini? Pertama, pahami bahwa ada orang yang mudah lupa atau mudah teralihkan perhatiannya. Tapi itu bukan alasan untuk nggak berusaha memperbaiki diri. Jadi, kalau kamu berada dalam situasi seperti ini, cobalah untuk mencari cara bagaimana kalian bisa menciptakan lingkungan yang lebih terstruktur agar dia bisa lebih perhatian. Mulailah dengan hal kecil. Misalnya, kamu bisa minta dia untuk mempraktikkan dengan bertanya langsung, apakah kamu butuh sesuatu saat dia pergi ke toko? Mungkin kamu merasa aneh harus memberitahu hal ini. Tapi kalau dia adalah pria yang baik dan berusaha, maka nggak ada salahnya memberi arahan. Jika dia bersedia berusaha untuk menjadi lebih baik, maka lama-kelamaan hal itu akan menjadi kebiasaan yang lebih alami untuknya. Oke? Tapi ingat ya, ini hanya berlaku untuk pria yang pada dasarnya baik dan perhatian, dan punya satu area yang perlu diperbaiki. Saat dia menunjukkan usaha, pastikan kamu mengakui dan menghargai upaya tersebut, karena itulah yang akan mendorongnya untuk terus berkembang. Intinya, membuat seseorang sering memikirkan kamu itu bagus, tapi yang lebih penting adalah saling memenuhi kebutuhan satu sama lain, berkomunikasi dengan baik, dan berada di halaman yang sama dalam hubungan. So guys, ingat, pria yang bijaksana enggak mencintai sejuta wanita, tapi mencintai satu wanita dengan sejuta cara. Ketika pria benar-benar mencintai kamu, kata-katanya akan terdengar seperti musik di telingamu. Jadi, kenali nada-nada itu saat mereka memainkannya untukmu. Ya udah teman-teman, itu aja nih yang bisa kita bagiin buat video kali ini. Kalau kalian suka atau ngerasa bermanfaat, jangan lupa kasih jempol ke atas dan subscribe. Drop pendapat kalian di komentar. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.